Cara menentukan PLSM. Apabila ada diketahui jumlah host, misalnya 75, 25, 10, 5, 4. Di sini sebagai host, maka harus ada akomodasi IP supaya host ini bisa diakomodasi di sebuah jaringan. Untuk akomodasi, rumus yang dipakai kalau kata orang Sunda ini pepageran, dimana pagar atau bit ini memiliki nilai 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, dan 8. Nah, akomodasi IP dilihat dari jumlah IP. Misalnya untuk 75, akomodasi itu harus lebih besar daripada 75, dimana di jaringan itu ada pengurangan 2 IP address yang akan dipergunakan untuk network dan broadcast. Jadi jika ada host 75, maka akomodasi IP-nya harus lebih besar daripada 75, yaitu 128. Maka akomodasikan 128 IP. Berikutnya untuk 25, akomodasinya harus lebih besar daripada 25. Kita dengan tadi pengurangan IP dari IP yang ada, jadi akomodasinya adalah 32. Untuk yang 10 sama, berarti akomodasinya adalah 16. Untuk yang 5 berarti akomodasinya 8. Untuk yang 4, nah tidak boleh kita memakai 4 IP. Kenapa? Karena ini jika 4 IP dikurangi 2, menjadi sisanya tinggal 2. Maka pilihlah yang lebih dari jumlah host. Jadi tetap 8 IP untuk perhitungan akomodasi IP. Nah, untuk implementasi di IP address, misalnya diketahui IP address 192.168.10.0/24, maka jika ada pertanyaan, masukkan IP untuk PLSM ini ke IP yang sudah ada, maka ditentukanlah 192.168.10.0 sebagai network IP pertama untuk yang slash. Anggaplah ini kelas kelompok A, B, C, D, dan E. Jadi 0 itu adalah sebagai network kelompok A. Berikutnya tentukan dulu broadcastnya. Broadcast. Untuk menentukan broadcast, tadi jumlah IP yang mengakomodasi adalah 128. Maka dari 0 itu harus sampai berjumlah 128. Kemudian jika 128 ini berarti harus dikurangi 1 untuk broadcastnya, berarti 127. 192.168.10.127 itu sebagai broadcast kelompok B. Kenapa 127? Karena jika dihitung dari 0 sampai 127, totalnya adalah 128. Itu untuk range hostnya, berarti ini dari 1 sampai 126. Ini host kelompok A. 192.168.10.1 192.168.10.126. Untuk kelompok A sudah terjawab. Kelompok B kita lanjutkan 192.168.10. Karena 0 network 0 itu sudah dipakai, maka dilanjutkan dari setelah broadcast 127, maka 128 dijadikan sebagai network
kelompok B. Untuk broadcastnya 128 ditambah dengan 32 yaitu 160, berarti dikurangi 160 dikurangi 1 adalah 159. Ini menjadi broadcast kelompok B. 192.168.10. Nah, hostnya adalah 192.168.129 sampai 158, itu sebagai host kelompok B. Untuk jawabannya seperti itu. Untuk kelompok C dilanjutkan 192.168.10.160, ini sebagai network kelompok C. Broadcast berarti 160 ditambah dengan 16, berarti 1 dikurangi 1, 175 sebagai broadcast kelompok B. Jadi IP-nya 192.168.10.170. IP hostnya 192.168.10.161 sampai 174 sebagai host ke C. Berikutnya kelompok D 192.168.10.176 itu sebagai network kelas kelas D. Broadcastnya 192 tambah 8 berarti 183, itu broadcast kelompok D 192.168.10.183. Hostnya 192.168.10.177 sampai 182 untuk host kelompok D. Untuk kelompok E 192.168.10.184 itu sebagai network kelompok D. IP network broadcastnya 192.168.10.191 itu broadcast kelompok E. 192 untuk hostnya 168.10.185 sampai 190 sebagai host kelompok E. Nah, untuk menentukan subnet mask maka ini berada di /25. Ini berada di /27. 27 dari mana? Ini /25, ini /26, ini /27, /28, /29, /30. Nah, /31, 32 tidak di bawah. Nah, untuk yang ini /28, ini /29, ini juga /29. Jadi untuk subnet mask ini 255.255.255.128, 255.255.255.224, 255.255.255.240, 255.255.255.248, 255.255.248. Itu untuk VLSM.